Mungkin ini video pertama kita sih di sini bareng-bareng ya. Jadi pertama kenalkan, nama saya Triadi. Saya Dekla. Saya Ngurah. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membicarakan tema yang lumayan sensitif sih juga. Yang nggak bisa kita rasakan, tapi mungkin banyak orang lain yang merasakan. Gitu. Sering dialami, tapi bukan kita yang mengalami. Banyak yang mengalami. Jadi mungkin di sini kita ingin sedikit berdiskusi sih mengenai itu. Temanya apa nih dulu? Temanya ini cinta beda agama ya. Jadi ya lumayan. Ya lumayan berat sih. Berat sih. Gitu. Jadi kebetulan sih di sini ada pelaku sih. Ada yang sudah mengalami. Jadi mungkin cocok sekali sih kalau kita tanya-tanya gimana sih. Beda agamanya ya. Ya, Bung Ngurah. Ya. Yang pernah mengalami beda agama gimana nih? Sebenarnya menyenangkan, tapi ada gimana ya bilangnya? Yang bikin senangnya apa ya? Ya namanya orang cinta kan pasti ada senangnya. Berarti dulu pacaran berapa lama dulu? Kalau aku sih pacaran dulu sekitar setahun sih. Ada setahun. Itu pertama. Ya maksudnya gimana ya? Awalnya emang kita emang tahu nggak bakal bisa bareng-bareng gitu loh. Tapi yang namanya cinta nggak tahu kapanpun bisa datang gitu loh. Oh, berarti seiringnya jalan perasaan itu pasti ada ya gitu ya? Iya. Gimana? Karena seringnya kita ketemu, seringnya kita bareng-bareng, timbul rasa itu gitu. Padahal kita ngerasa bahwa awalnya tuh nggak ada istilah kayak kita bakal bareng-bareng nantinya. Nggak ada berpikiran seperti itu, tapi karena kita sering ketemu sering bareng-bareng, situ timbul rasa gitu. Berarti mengalir begitu saja, Bung. Kayak kita udah tahu nih ada pembatas gitu. Ada pembatas. Kenapa sih masih kepikiran buat lanjut sama dia kayak gitu? Nah, itu sih. Sebenarnya kan emang kita tahu sih sama-sama ada pembatas yang dimana kita tuh keyakinan yang berbeda. Tapi di satu sisi saat rasa itu kan nggak tahu kita kapan datangnya. Iya. Nah, saat itu sih aku ngerasa ya udah kita temenan aja gitu. Kita temenan tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita sebagai teman itu deket kayak gitu loh. Ya awalnya sih ngerasa itu bakal bisa kayak kita bisa mengontrol diri bahwa kita tuh nggak bakal ada rasa di antara kita berdua, tapi kita bisa berteman. Tapi kenyataannya itu ternyata itu nggak Bisa. Karena nggak ada istilah cowok sama cewek itu berteman, nggak ada. Pernah berpikiran nggak? Gimana? Coba sama cewek berteman. Kalau cowok sama cewek itu ngakunya Teman gitu. Teman itu nggak jadi relevan sih. Di antara hubungan yang baik-baik aja terus cowok-cowok atau sebenarnya ada yang berharap gitu. Pasti ada rasa di antara salah satu. Pernah nggak cewek atau cowoknya gitu? Pernah nggak berpikiran bahwa hubungan ini bakal selalu lanjut atau gimana? Kalau dari awal itu nggak ada berpikiran bahwa ini bakal jadi sampai ke pacaran sih. Soalnya kan kita udah tahu itu berbeda, kita beda keyakinan, itu pasti udah enggak. Tapi karena ada rasa, jadinya kita mencoba untuk pacaran ya, dan komitmen bakal selesai kayak gitu kan. Maksudnya cuma coba ngerasa apakah ini cuma rasa sementara atau emang ini bakal bertahan lama kayak gitu sih. Sebenarnya pengen nyoba waktu ini kenapa kita jadi pacaran. Gitu. Berarti Ngurah yang berharap berarti ya. Oke, jadi kayaknya seru sih. Jadi kayak keinget lagunya Dewa sih, Cinta Karena Terbiasa. Ya benar, cinta karena terbiasa. Jadi karena terbiasa bareng-bareng sehingga saat kita sama-sama jauh, jadi keinget masing-masing sama satu sama lain gitu loh. Tapi pernah nggak kepikiran pernah nggak selama bareng-bareng itu ketika sudah jadian, pernah nggak kayak ngobrol berdua gimana nanti ke depannya misalkan jadi apakah yang cewek mau ikut? Kalau kita di Indonesia kan pasti
diusahakan buat Satu agama lah. dalam satu keluarga itu. Keluarga, ya. Pernah nggak pikiranmu kamu yang ikut ke dia apa dia yang ikut ke? Kalau masalah itu sih Pernah udah dari awal kita bilang sama-sama kalau misalnya kita pacaran nanti bagaimana kedepannya kayak gitu loh. Jadi entah dia yang ikut sama aku atau aku harus ke sana gitu. Tapi karena dia kukuh sama pilihannya dia harus stay tetap di kepercayaannya dia, dan aku juga harus masih di Zona nyaman lah gitu loh. Oh, zona nyaman. Sama-sama kuat gitu. Tapi kita berdua tuh bilangnya jalanin aja kayak gitu. Nanti kenapa? Pernah nggak gini kepikiran? Misalkan nih berpikiran ini terlalu jauh sih pemikirannya. Hubungannya bakal lanjut terus, tapi kita nikah, tapi kita menjalankan beda agama. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Kalau itu sih nggak pernah. Nggak pernah, berarti belum sejauh itu ya dari pemikiran ya. Soalnya gimana ya, udah dari awal itu udah kita omongin dan kita udah komitmen masing-masing itu nggak akan ada yang mau pindah. Berarti terlalu tragis, udah tahu endingnya gimana. Tapi kita kayak ngerasa gimana ya, rasa itu kan kayak kita makan makanan yang enak gitu loh, udah tahu itu bakal nyakitin kita Tapi tetap dimakan. Pak gitu. Waduh, Kita pikir coba rasanya itu kayak gimana sih gitu. terlalu berat sih ya. Berat. Kalau dibayangin terlalu berat. No. Gimana? Intinya gini, kita udah tahu endingnya gimana, tapi kita paksa untuk melanjutkan gitu. Ya karena ngerasa seneng kalau misalnya udah ngejalan itu gitu. Tapi suatu saat ya pasti kita bakal tahu itu bakal menyakiti Iya. buat kita gitu. Ujung-ujungnya sakit nggak? Ujung-ujungnya pasti sakit. Sakit. Itu pasti ujungnya. Yang Ya. keinget terus apa aja berarti? Kenapa? Yang keinget terus momen yang momennya menyenangkannya terus. apa pas di akhir sakitnya yang lebih keras? Kalau momen yang paling tak ingat tuh sih menyenangkan. Oh, Karena dia tuh bisa ngebuat aku tuh tersadar jadi seorang cowok gitu. Ya, berarti terus cewek berarti. selama Tersadar ini jadi seorang maksudnya aku emang cowok Ya tapi gitu. Ya, ya. aku memposisikan diriku sama cewek-cewek itu, misalnya kita bilang suka sama si A, tapi aku malah memperlakukan Si A ini itu biasa aja, Biasa gitu, aja. kayak teman. Padahal aku udah bilang ke dia itu Suka. suka. Itu kan sebuah kata-kata suka itu udah kayak istilahnya aku udah sama kamu nih gitu. Oh, Berarti tapi- kan aku nggak boleh, harus jaga jarak lah sama teman-teman yang lain yang cewek, sama teman cewek yang lain kayak gitu. Harus bisa tahu posisiku ya. Yo. Ya itu yang mengajari aku gimana memposisikan diri. Kalau misalnya kita udah bilang suka sama si A, ya udah kita fokus sama si A kayak gitu. berarti ada dampak positifnya juga ya. Itu sih yang ngebuat aku sulit melupain dia gitu, karena dia udah berhasil Merubah. merubah mindsetku kayak gitu sih. Ya, kalau dari ceritanya tadi kan kayaknya dampaknya besar ya di kehidupannya Ngurah gitu. Jadi pernah nggak kepikiran, ya aku nyesel akhirnya sebagai orang gitu, kayak gitu. Ya akhirnya beragama A gitu. Sejujurnya enggak sih, soalnya aku ngerasa kalau dalam kehidupan ini tuh pasti ada senang sedih kayak gitu kan. Jadi mungkin aja dia datang ke kehidupanku untuk nyadarin aku kayak gitu sih. Perjalanan. Udah kayak malaikat ya. Ya. Udah Bisa dibilang kayak gitu sih. Karena dia datang membawa kebaikan dan aku bisa merubah diriku kayak gitu sih. Ya, mungkin karmanya Ngurah memang segitu mungkin. Perjalanan cinta juga memang segitu mungkin juga ya. Tapi sampai sekarang hubungannya masih, artinya masih komunikasi, masih ketemu atau? Kalau komunikasi itu masih berjalan dengan baik sih. Soalnya kita juga putusnya Baik-baik ya. Baik-baik gitu loh. Enggak karena ada orang ketiga. Karena ada orang ketiga Iya, gitu loh. iya, iya. Kita tuh emang bilang kita nggak bisa bareng-bareng. Ya udah gitu, selesai kayak gitu. Ibarat cinta-cintanya tapi dipaksa untuk pisah. Perihnya itu kerasa soalnya. Ya. Ya.
Ibarat lebih perih kalau kita itu diselingkuhin kayak gitu. oh gitu ya. Mungkin kalau diselingkuhin tuh aku mau putus nih. Karena nanti- apa? Oh gitu ya. Ya, ya. Jadi dari cerita yang gue tadi sih kayaknya ada pelajaran yang bisa dipetik sih, misalkan dalam cinta beda agama itu sebenarnya kita udah tahu bahwa ada pembatas yang mungkin sulit buat kita lewati, tapi kita masih mencoba untuk menjalani itu gitu. Tapi Tapi dari dari situ sih kalau aku lihatnya bahwa yang seperti itu biasanya beneran sih dia cintanya itu bener gitu. bener Nggak beda ada terhalang maksud ya. untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi memang beneran cinta kayak gitu. Tapi ada penghalang. Tapi ada penghalang gitu. Ini mungkin obrolan yang kayak tadi obrolan yang tadi udah bilang. Ada gak peran orang tua di sini untuk memisahkan kalian? Iya, hal terbesar yang buat kalian bisa. akhirnya ya udahlah, gak usah lagi lanjut. Kalau dari orang tua sih cuma mengingatkan aja, tapi nggak memaksakan. Soalnya orang tua juga tahu anaknya itu udah gede-gede, udah tamat kuliah. Umurnya berapa? Hah? Umurnya lumayan lah. Nah terus itu dah, maksudnya orang tua udah percaya sama kita, yang bisa memutuskan itu cuma kita berdua. Kita berdua ya. Itu kan masalah perasaan, jadi orang lain yang datang nggak bisa juga memaksakan yang namanya perasaan kan gitu. Mereka nggak merasakan apa yang kita rasain kayak gitu sih. Makanya yang memutuskan semua jawaban itu ya kita berdua. Kita mau pisah atau kita mau bareng-bareng. Berapa hari mikirin sampai kalian deal buat pisah? Kalau mikirnya itu udah dari 1 bulan setelah kita pacaran sih. Wow. Tapi pas itu tuh kita udah Komitmen. udah bukan komitmen sih, udah mau bilang, aku udah bilang kita selesai aja, coba kita jangan komunikasi 1 minggu ini, bisa nggak kayak gitu loh. Jadi setelah 1 bulan itu kita nggak ada komunikasi sama sekali, ternyata hampa kan rasanya. Waduh, itu berat mas. Itu dah rasanya itu hampa. Seluruh jiwa ya. Kebiasaan gimana pagi itu? Selamat pagi tuh. Itu gak ada jadinya. Itu kemungkinan itu. Jadi pagi-pagi itu marah. Selamat pagi, doain kemarin. Yang pagi-pagi aku selalu bilang itu dah, maksudnya gimana ya? Karena Kebiasaan, ya. ada dia gitu loh. Jadi aku memutuskan selama 1 minggu itu ya udah aku chat dia lagi, ternyata masih dibalas Pak. Terus kita ketemu jalan. Kita jalan aja Pak. Selama setahun. Lumayan. Nah, pas setahun itu udah berjalan setahun, ya aku mikir lah, maksudnya umur udah mulai gede, terus kalau misalnya hubungan ini terus dilanjutin, Iya. apa ujungnya kan kayak gitu, ujungnya Bisa. pasti. Bisa. Kalau misalnya di antara kita ini emang nggak ada komitmen untuk Mulainya. bareng-bareng kayak gitu. Iya. Tapi sebelum sama si A itu paling lama berapa bulan biasanya pacaran? Tahun berapa bulan? Paling lama berapa? Artinya paling lama Bulan sih. Paling lama enggak sebelum sebelum- dia kan tadi setahun. Sebelum itu Sebelum biasanya itu. berapa hari? Berapa? bulan bulan. sebenarnya. Kalau sebelumnya itu paling lama itu 9 bulan. Oh, berarti ya masih Dengan Masih wajar lah. Iya. Masih menetes ini. Netes keluar orok. tapi masih yang paling lama sih, jadi emang Iya. yang paling berusaha udah dipertahankan ya. Ibarat Tapi udah nggak bisa ya udah. dia tuh lebih unggul dari lagi berapa bulan? 3 bulan jadinya. 3 bulan lebih unggul berarti. Bayi udah mulai menetas ya. 3 bulan. Tapi dilihat di zaman modern ini ternyata masih ada ya cinta beda agama yang memisahkan lah. Gitu Masih pasti ada ada yang memperdebatkan. Soalnya semakin berkembangnya zaman, orang-orang itu semakin maju pemikirannya, tapi ternyata masih ada juga mempermasalahkan agama. Iya. Padahal kan setahu saya sih agama itu semua sama, mengajarkan kebaikan. Gitu sih sebenarnya, tapi mungkin memang ada hal yang di luar dari itu yang dipikirkan gitu mungkin. Tapi kalau menurut saya sendiri sih, kalau misalnya kita bilang agama yang membuat kita berpisah itu bukan sih.
Ya bukan ya. Yang ngebuat kita itu pisah ya karena kita beda keyakinan. Jadi dia yakin sama, maksudnya kepercayaannya dia, dan aku yakin sama kepercayaan itu. Nah itu dah maksudnya gini. Jadi bukan gimana ya istilahnya. Kalau misalnya ini kita benar-benar sayang satu sama lain dan kita emang komitmen untuk bareng-bareng, kepercayaan itu pasti bisa jadi satu gitu loh. Tapi buktinya nggak bisa. Karena mungkin kita itu bukan sayang yang emang benar-benar kita harus saling memiliki, bukan kayak gitu sih. Pilih mana ini? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Gitu sih. Susah juga ya. Bukan kita harus bareng-bareng kayak gitu. Soalnya beberapa teman ada kok yang orang tuanya nikah beda agama, terus dia berjalan dengan lancar kok. Ya. Dia menghormati agama A, yang pria, yang wanita juga menghormati agamanya yang si B. Jadinya berjalan begitu saja sih sampai sekarang anak-anak besar juga dibebaskan untuk memilih agama A atau B, dibebaskan gitu. Mungkin susah. Itu dah yang tak bilang, kalau itu kan mungkin mereka sama-sama kepercayaan yang bukan kepercayaan sih. Ya percaya satu sama lain loh, bahwa kalau misalnya mereka bareng-bareng itu mereka bisa hidup dengan baik, rukun gitu. Kalau kita kan emang kalau misalnya kita bareng-bareng kayaknya nggak bisa rukun kayak gitu loh. Ya, karena ya. ada tuntutan beberapa hal selain kita beda keyakinan. Berarti pengaruh yang besarnya emang dari lingkungannya sih ya. Artinya Ya. dari mungkin keluarga lah kita bisa bilang Ya. yang paling dekat. Keluarga Bukan ya. masalah keyakinan sih. Maksudnya bukan hal itu yang menjadi patokan utama sih. Yang jadi patokan utama menurutku sih emang karena lingkungan sih. Jadi kita punya lingkungan A, dia punya lingkungan B. Dan lingkungan itu kalau misalnya kita berpindah satu lingkungan itu kayak susah banget kayak gitu. Ya ibarat sudah karena ya agamanya itu udah dia bawa dari lahir misalnya gitu kan. Ya, Dari mungkin percayaannya sudah diajarkan dari kecil. Sekarang ibarat dia sudah percaya dengan si A, dengan agama A, sekarang dipaksa untuk pindah atau gimana tuh susah jadinya kan mungkin. ya. Mungkin gitu ya. Ya. Gitu ya. Ya gitu, kalau masalah seperti ini emang pengaruhnya terbesar emang dari lingkungan sih. Jadi antara dia sama pacarnya pasti sudah mikirkan itu juga. Jadi ketika dia memilih untuk bersatu, sebenarnya udah ada rasa ragu dalam hatinya, kayak misalkan mungkin kok kita bersama gitu. Biarpun kita beda agama, tapi emang ada dari lingkungannya masing-masing yang nggak mendukung itu kayak. Keluarga Ya mungkin jadi makin ibarat gini, dia tuh ngasih keputusan ke kita, tapi keputusan dari keluarganya itu kayak ngambang dia. ya, Ngambang, jadinya kita berpikir antara memilih jadinya. Gitu mungkin ya. Mungkin ini cuma perkiraan aja sih. Ya. Mungkin pendapat sendiri-sendiri soal ini. Itu sendiri. Gitu. Jadi ya mungkin Ya. satu yang membingungkan sih ya, complicated sekali masalah cinta. Dengan ya kita bilang keyakinan gitu. Ya mungkin dari yang pernah mengalami, gimana sih caranya? Apakah kita harus menghindari itu, atau sebagaimana kita seharusnya? Saran sih, kalau misalnya ada teman lain yang misalnya punya kasus yang sama, Ya. Artinya dia masih punya gebetan, beda agama nih, apakah dia lanjut atau ya udah tinggalin aja, nggak usah, Ya, kalau bisa bareng gitu. Itu yang pertama yang perlu kalian tanya itu, kalau udah beda kepercayaan, tanya dulu. Kalau misalnya kita beda agama, bisa nggak nanti kita bareng-bareng? Bisa nggak salah satunya memilih untuk biar kita tuh berdua satu keyakinan kayak gitu. Ya. Itu sih hal pertama yang mesti kalian tanyain gitu. Karena kalau kita nanya di belakang, nanti udah timbul Ya. saling udah kayak ketergantungan satu sama lain, itu bakal sulit sih. Itu berarti ibarat sebelum kita menjalani, kita tanya terlebih dahulu komitmen kita tuh seperti apa dulu gitu ya. Biar Soalnya jelas. Ibarat gini ya.
kan itu sebuah tembok. Jadi kalau misalnya itu ada tembok, mungkin nggak bakal kita itu bisa di bilik A bareng-bareng kayak gitu. Berarti kan harus ada pintu yang membukakan biar kita tuh bisa ke bilik A atau ke bilik B gitu. Iya. Tapi temboknya kan Temboknya tinggi. Temboknya ini keluarga soalnya. Iya, kunci sebuah hubungan di keluarga. Tembok terbesar ini keluarga soalnya. Makanya Ada harus lagi ya? dari awal itu kita udah harus siap ancang-ancang kita mau planning di sini bakal harus ada pintu gitu. Kalau misalnya kita mau bareng-bareng. Ya. Kalau aku sendiri kan kita emang dari awal itu nggak ada planning untuk membuat pintu. Kita milih jalanin aja di sana pilih dari yang berbeda kan. Sungguh berat. Sungguh berat, no? Ya, jadi Kita gini dulu. Berarti sungguh beratnya gini. Kita memulai cinta, udah tahu ini kayak gimana, tapi kita belum membuat komitmen. Terus kita lanjut, ya coba lagi, berapa bulan, momennya banyak, kenangan banyak, pisah, ambiar namanya. Sakitnya itu kerasa soalnya. lagu yang pertama didengar setelah putus apa? Coba setelah putus apa? Pertama yang apa ya? Apa ya? Cinta ini membunuhmu. Lebih ke lagu metal. Wih, berat. Apa judul? Polo. Navikula yang dah ya. Oh, Navikula. Bukan lagu metal ya. Navikula yang dah. Apa judulnya? Lupa. Ya, jadi nggak kerasa nih, udah lumayan lama kita diskusi. Ya, bukan Jadi ya intinya tadi tuh cinta agama tuh emang membingungkan, kayak gimana ya, complicated lah, susah buat kita memutuskan maunya seperti apa gitu, karena bukan kita aja yang memutuskan itu gitu. Banyak orang yang terlibat di keputusan itu. Tapi bukan berarti nggak mungkin sih, soalnya banyak kasus juga kan yang memang akhirnya memang bisa bersatu gitu. Jadi itu balik lagi ke kalian masing-masing yang bisa juga meyakinkan lingkungan kalian gitu. Jadi nggak usah gimana ya, nggak usah takut lah, yakin aja. Entah setelah masalah sakit hati itu belakangan. Soalnya ada bilang berani memulai cinta, berani sakit hati. Iya betul. Nggak ada sakit hati dulu kan baru cinta. Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi mungkin kita cukup buang-buang waktu kalian. Terima kasih sudah nonton. Sekian. Coba lihat di.